Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episode sejenak bersama Nabi. Teman-teman merawat ingatan yang semoga Allah rahmati. Kali ini kita ingin melompat di tahun 10 kenabian. Tahun ini disebut para ulama sebagai tahun kesedihan. Kenapa? Kenapa disebut tahun kesedihan atau Amul Huzn? Karena di tahun itu secara timeline sejarah Nabi SAW mengalami banyak hal-hal sulit, hal-hal pelik, dipenuhi hal-hal yang membuat beliau berduka dan terluka. Ya. Pertama, yang paling cukup menampar dan pukulan yang cukup telak kepada Nabi SAW dengan wafatnya Abu Talib, paman beliau, pemimpin Bani Hashim. Kita tahu posisi Abu Talib di tengah-tengah Quraisy adalah orang yang sangat dihormati, terpandang, terhormat, kata-katanya didengar. Dan kita tahu Nabi SAW dalam kurun waktu 10 tahun bisa berdakwah dengan relatif lebih aman, relatif aman, berbicara cukup bebas meskipun ada gesekan-gesekan secara sosial, tapi itu semua berkat perlindungan dan pertolongan dari paman beliau Abu Talib yang memang terpandang dan terhormat di kalangan suku Quraisy. Sehingga ketika tahun 10 Abu Talib wafat, meninggal dunia, itu menjadi pukulan yang cukup telak dalam perjalanan dakwah Nabi SAW di tengah-tengah orang Mekah. Yang artinya apa? Beliau sudah tidak punya backup lagi yang bisa membantu, menopang dan menyokong dakwah beliau ketika di Mekah. Itu satu. Beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian, beliau juga kehilangan separuh hati atau belahan jiwanya. Istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid wafat di tahun yang sama. Sebagian mu'arrikh mengatakan jaraknya cuma 2 bulan setelah wafatnya Abu Talib. Sebagian lagi bahkan mengatakan beberapa hari saja. Ya, intinya berdekatan dari wafatnya Abu Talib kemudian wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita tahu Khadijah punya posisi yang penting di rumah tangga Nabi SAW, penyokong, yang juga mendukung secara material, dana. Kemudian Khadijah juga adalah sosok istri yang sangat pengertian, insyaallah, wanita yang pertama beriman kepada Nabi. Maka dengan wafatnya Abu Talib dan Khadijah di tahun itu, di waktu yang berdekatan, itu menjadi pukulan yang cukup pelik. Kedua kesedihan yang bergandengan tangan langsung mendobrak hati Nabi SAW. Dua sayap Nabi seakan-akan patah di tahun yang sama. Belum ditambahkan dengan peristiwa berikutnya, peristiwa Taif. Nabi SAW ketika menyadari backup dakwah beliau itu paman beliau sudah tidak ada, maka beliau semakin mengalami tekanan secara sosial dan juga tekanan dari orang-orang Quraisy. Maka beliau kemudian pergi ke Taif bersama sahabat Zaid bin Haritha untuk menyampaikan dakwah dan mencari sokongan dan dukungan dakwah. Tapi alhasil kita tahu ceritanya, beliau justru mengalami penolakan yang mengecewakan dan juga mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh warga Taif ketika itu. Beliau dilempari batu, dicaci maki hingga kakinya terluka, berdarah-darah. Tapi subhanallah, dari peristiwa sedih di atas sedih, duka disusul luka, kita belajar bagaimana pribadi yang sangat indah dari Nabi kita SAW. Beliau layaknya gahar, semakin terbakar api semakin muak. Bahkan dalam kondisi seperti itu pun Nabi SAW masih mengatakan ketika ditawarkan oleh malaikat untuk menimpakan warga Taif ini dengan gunung batu yang ada di Mekah itu, beliau justru menyampaikan satu harapan, yakhrujallahu min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap Allah Subhanahu wa taala kelak mengeluarkan dari keturunan mereka generasi berikutnya adalah orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jangan lakukan itu. Jangan hancurkan mereka. Boleh jadi sekarang orang tua mereka, tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang hari ini aku temui tidak beriman, aku berharap datang generasi setelah itu lahir generasi baru yang beriman kepada Allah,
mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sepertiga hari. Ya, semakin terbakar api, semakin mual. Masya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian teman-teman yang Allah rahmati, kita tahu setelah itu di peristiwa duka cita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah liburan pelipur lara buat Nabi SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW diperjalankan menuju Baitul Maqdis pertama, ya disebut Isra, diperjalankan pada malam hari. Kemudian beliau diangkat ke langit, dimi'rajkan hingga ke Sidratul Muntaha, menyaksikan beberapa hal yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa ini dalam surat Al-Isra, surat ke-17 di ayat pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Segala puji bagi Allah yang telah maha suci, Allah yang telah memperjalankan hamba. Ingat, diperjalankan. Nabi bukan berjalan sendiri. Kata diperjalankan ini kemudian nanti bisa kita pahami hal-hal yang mungkin tidak masuk akal secara hitung-hitungan dan logika manusia menjadi dapat diterima secara ruhani dan keimanan, karena memang yang melakukan atau subjek yang melakukan perjalanan tersebut adalah Allah. Allah yang memperjalankan Nabi SAW. Nabi hanya sebagai objek yang dibantu, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perjalanan tersebut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa telah Allah berkahi, dan Allah berikan petunjuk yang linuriyahu min ayatina, agar Nabi SAW menyaksikan ayat-ayat kami. Apa maksudnya menyaksikan ayat-ayat kami? Ya, kalau kita buka tafsirnya adalah perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Ya, mungkin kita tahu di tahun 10 itu, ya, itu kesulitan, masalah, duka-luka itu datang bertubi-tubi, bergandengan, beriringan. Ya, dalam kehidupan Nabi SAW. Kita tahu secara psikologi manusia itu ketika dia mengalami satu peristiwa yang pahit, pelik, sulit, sempit dalam kehidupannya, kemudian datang rentetan, ya, beriringan, maka secara umum kita akan berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan mungkin ya, secara psikologis kenabian, Nabi mungkin akan berpikir, aku ini kan utusan Allah, apa ini kasih Allah, nabinya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang Masya Allah, ya, mungkin berat sekali dirasa Nabi SAW. Ya, berduka, terluka, diabaikan, ya, orang-orang yang dicinta kemudian diambil. Kenapa? Ya, mungkin itu yang akan muncul secara psikologi manusia. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peneguhan hati. Ya, dengan ditampakkan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hatinya menjadi tenang, keyakinan yang menjadi mapan, ya, semakin sempurna dengan ridho, tunduk atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan spiritual dan rohani dari Isra Mi'raj ini poinnya itu, agar Nabi SAW semakin yakin, semakin teguh, semakin mantap iman dan keyakinannya, agar nanti proses perjalanan menyampaikan risalah dan menjalankan tugas kenabian juga semakin matang dan baik. Nah, ini yang kemudian ya, menjadi salah satu maksud peristiwa tersebut, Isra dan Mi'raj. Salah satu, ya, mungkin masih ada yang lain. Tapi kemudian menarik, muncul mungkin pertanyaan untuk kita. Kenapa perjalanan ini harus lewat Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis? Kenapa nggak langsung aja? Jika memang finish dari perjalanan adalah ke Sidratul Muntaha, ya, undangan tersebut memang rentetannya finishnya di Sidratul Muntaha, kenapa harus melewati terminal Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Kenapa nggak langsung aja? Kan bisa, dan itu mungkin lebih ringkas ya perjalanannya. Di sini mungkin ada hal yang perlu kita renungkan. Ya, ada komentar menarik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Sirah. Jadi sebenarnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, khususnya Masjidil Aqsa, itu punya sejarah panjang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ya, pemegang risalah, ya, yang menjalankan fungsinya untuk menyampaikan dan menjaga agama Allah di muka, yaitu
Bani Israel. Kita tahu Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Keturunan mereka inilah keturunan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul ada di tengah-tengah mereka. Berjalan sekian generasi, berabad-abad yang panjang, dalam sejarah yang panjang sekali. Ya, maka itu sebenarnya tidak keliru ketika Bani Israel mengklaim mereka sebagai bangsa pilihan. Betul, mereka bangsa pilihan. Mereka bangsa yang dimuliakan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memimpin risalah, ya, pembawa risalah kenabian. Mereka adalah pewaris, ya, para nabi-nabi dan rasul yang telah Allah utus kepada mereka. 4 kitab yang Allah turunkan, 3-nya diturunkan kepada Bani Israel. Zabur, Taurat, Injil. Ya. Dan mereka memang bangsa pilihan. Tapi mereka bangsa pilihan yang akhirnya gagal menjalankan fungsi sebagai pemimpin spiritual di dunia. Mereka gagal, itu yang perlu kita garis bawahi. Bani Israel sudah gagal. Mereka mengingkari janji. Mereka bangsa pilihan yang durhaka, khianat terhadap apa yang telah Allah wajibkan, dan perjanjian antara mereka dan Allah, mereka sudah khianati. Mereka cemar dan mereka rusak. Mereka khianati. Mereka bangsa pilihan yang mereka. Maka dalam proses Isra Mi'raj ini, kenapa Nabi SAW ke Baitul Maqdis? Di situ ada isyarat peralihan risalah, isyarat peralihan kepemimpinan spiritual, ya, kepemimpinan agama di atas muka bumi. Peralihan dari satu kaum yang gagal menuju kaum yang baru, dari umat yang satu ke umat yang lain. Itu komentar dari Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Karena tadi Bani Israel sudah gagal, ya. Bani Israel, nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir, sudah berhenti di situ. Maka ini peralihan tadi antara dari Bani Israel ke umat Rasulullah SAW. Jadi ini adalah peralihan dari 2 keturunan besar sebenarnya. Peralihan kepemimpinan spiritual dan rohani dari Bani Israel dari keturunan Ishak kepada keturunan Ismail. Itu Rasulullah SAW. Dan itu serah terima, mungkin sertijab, ya. Dan legitimasi yang terjadi ketika peristiwa Isra tersebut. Itulah kenapa Nabi SAW singgah atau dilewatkan ke Baitul Maqdis. Kita tahu Nabi SAW, sebagaimana riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi SAW itu mengalami atau menjalankan satu peristiwa di mana beliau memimpin sholat di Masjidil Aqsa ketika sudah sampai di sana sebelum Mi'raj. Di mana Jibril kemudian, Allah alam bagaimana caranya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi dan rasul sebelum beliau. Kemudian mereka mengerjakan sholat bersama, yang mana pemimpin sholatnya, imamnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan mungkin ini adalah satu isyarat legitimasi bahwasanya beliau adalah khatimul anbiya, ya, wa imamul mursalin, ya, penutup sekaligus pemimpin para nabi, yang direfleksikan atau diwujudkan dalam bentuk sholat berjamaah. Dan ini juga menunjukkan poin keduanya adalah beliau bukan datang dengan sesuatu yang baru. Beliau adalah pelanjut nabi-nabi sebelumnya dan penyempurnanya. Ya, jadi bukan berarti Rasulullah SAW sesuatu yang baru. Beliau melanjutkan risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga ada yang berkomentar dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Muhammad ini sudah menyimpang dan lain-lain, melakukan sesuatu baru. Tidak. Justru dari peristiwa Isra ini beliau diteguhkan hatinya dan ditampakkan satu isyarat beliau adalah pelanjut risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, ini rahasia peristiwa Isra. Dan ada komentar lain yang disebutkan misalnya oleh Syekh Muhammad Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan satu komentar dalam bukunya di Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan peristiwa Isra yang dimana Nabi SAW datang ke Baitul Maqdis itu menunjukkan 2 hal. Satu, kata beliau, perpindahan poros dakwah dari satu umat kepada umat yang lain. Ya, poros dakwah. Jadi para nabi itu tugasnya berdakwah, kemudian dilanjutkan para umat. Ya. Dalam hal ini para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke Bani Israel sudah habis, dilanjutkan kepada umatnya, dan umatnya sudah gagal. Mereka durhaka, mereka menyimpang, mereka tersesat. Sehingga dakwah ini nggak mungkin dijalankan oleh mereka lagi. Maka dengan peristiwa Isra ini adalah serah terima keberlanjutan atau tugas selanjutnya dalam menyampaikan risalah ini kepada umat yang baru, itu umat Muhammad SAW. Itu satu.
Nah, yang kedua, poin yang beliau juga tunjukkan dari peristiwa Isra ini adalah isyarat ilahiyah tentang kebenaran risalah dan keselarasan antara ajaran Nabi SAW dengan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan itu dilakukan dalam bentuk tadi legitimasi. Dan ini belum baru Isra ya, belum kemudian nanti di Mi'rajkan. Nah, jadi rangkaian cerita itu adalah bentuk pengukuhan iman Nabi, perjumpaan Nabi dengan para Nabi dan Rasul, baik di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maupun nanti ketika ke langit. Di pintu-pintu langit Nabi SAW juga bertemu dengan para Nabi dan Rasul yang lain, yang kemudian dia mendapatkan ya pujian, pengakuan dan seterusnya. Dan perjalanan spiritual dan rohani ini menjadi penting buat Nabi SAW, karena itulah di mana Nabi SAW akan dikukuhkan hatinya, dikuatkan imannya. Dan inilah salah satu sunnatullah yang terjadi. Ya. Setiap suatu kaum itu gagal menjalankan apa yang menjadi amanat ilahiyah ya, kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mudah saja menggantikan mereka dengan umat. Maka sebenarnya dalam perjuangan agama ini yang membutuhkan itu kita, agar kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mengemban risalah. Dan itu kemuliaan. Ya, itu kemuliaan. Tapi kalau kita kemudian tidak mau mengembannya, gagal, ketika diberikan kesempatan kemudian kita gagal, kita acuh dan abai, maka Allah Subhanahu wa taala mudah saja menggantikan kita dengan kaum yang lain yang Allah pilih, yang siap untuk mengemban dakwah dan risalah ilahiyah tersebut untuk disebarkan ke seluruh manusia. Maka era Bani Israel sudah habis. Mereka sudah selesai, mereka sudah gagal. Dan sekarang tanggung jawab itu ada di tangan umat Islam. Ya, maka peristiwa Isra salah satu refleksi yang harus kita cermati dan kita ugu. Khususnya di episode Tidak Bersama Nabi ini saya ingin sampaikan, kita ingin belajar sama-sama. Ini adalah kemuliaan yang sudah Allah berikan di atas pundak-pundak kita. Mari kita jaga. Sebagai penutup, ada komentar dari Syekh Muhammad Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan, kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah tanda-tanda kesucian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ya. Bahwasanya ini adalah umat Islam. Ya. Milik umat Islam, bukan lagi milik orang-orang Yahudi. Maka umat Islam wajib melindungi, ya, menjaganya dan membersihkan dari musuh-musuh yang ingin mengotori, yaitu orang-orang itu. Maka ini satu pesan yang kuat bagi kita. Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama negeri para nabi dan rasul, ya. Dan dia adalah bagian yang dekat dan lekat dari keyakinan, agama, ya, petunjuk, sejarah dari umat Islam, umat Rasulullah SAW. Teman-teman yang merawat ingatan, semoga bisa diambil hikmah dan faedah dari video singkat ini. Ya, semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW dan menambah girah semangat juang kita untuk memperjuangkan Masjid Aqsa. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.